khalatahu ma'rifatan ahabba. Barang siapa yang berkumpul dengan Nabi SAW, mengenal Nabi SAW, ahabba, tidak mungkin dia tidak cinta kepada Nabi SAW. Oleh karena itu kita lihat di dalam kisah para sahabatnya Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang paling kenal siapa Rasul SAW, dan mereka juga adalah orang-orang yang paling cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bu, Ibu, diriwayatkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau riwayatkan ketika Rasul SAW meninggal, para sahabat itu menghitung. Apa yang mereka hitung? Di pelipis kanan, pelipis kiri, dan di jenggot Nabi ada sekitar 21 helai uban. Ada apa, Bu? Ada apa? Ada uban. Di mana pelipis kanan, pelipis kiri, dan jenggotnya Nabi SAW. Ini hadis, kalau kita renungi, la ilaha illallah. Siapa manusia yang saking cintanya sama manusia lain, dia mau hitungin ubannya tuh orang. Bu, Ibu pernah hitung nggak uban suaminya? Nggak pernah. Padahal ibu-ibu bilangnya cinta sama suaminya. Aduh abang, saya cinta mati sama abang. Aduh bang, abang jangan kawin lagi bang. Abang, Neng ini adalah hidup dan matinya abang. Ngaku cinta mati, tapi tidak melakukan hal yang dilakukan para sahabat kepada Nabi SAW. Para sahabat saking kenal, setelah kenal mereka cinta, mereka lakukan hal-hal yang di luar akal dan nalar manusia, sampai dihitungin jumlah ubannya Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan di dalam hadis lain bahwasanya saat Rasul SAW bertahallul, beliau cukur rambutnya. Ketika rambut Rasul SAW dicukur, para sahabat berebutan untuk mendapatkan helaian daripada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Yang satu berusaha mengambil selembar, yang satu berusaha 2 lembar, yang satu berusaha mengambil 3 lembar. Sampai diriwayatkan para sahabat hampir saling membunuh. Hampir saling membunuh. Karena apa? Berebutan rambutnya Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Gak masuk di akal kita. Siapa orang yang saking cintanya sama orang lain, dia hampir bunuh sahabatnya karena berebutan rambut daripada orang tersebut. Dan ajaibnya dan anehnya, semua sahabat tidak dapat lebih daripada 3 helai. Banyak yang dapat 1, banyak yang dapat 2, paling banyak mereka mendapatkan 3 helai daripada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka lakukan itu? Pertama, karena mereka kenal. Setelah kenal, mereka cinta kepada Nabi SAW. La ilaha illallah. Begitupun diriwayatkan para sahabat, seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim seorang perempuan yang memiliki kerabatan dari radha'ah, dari susuan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena masih mahram, karena masih ada kekerabatan dari susuan, maka Rasul SAW kadang-kadang masuk ke rumahnya Ummu Sulaim dan tertidur di rumahnya Ummu Sulaim. Pada suatu saat ini Rasul SAW masuk ke rumah Ummu Sulaim. Dia tertidur di situ. Saat tertidur kebetulan cuaca panas. Meneteslah keringat dari wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ketika menetes keringat, Ummu Sulaim buru-buru mengambil botol. Buat apa? Buat menampung keringat daripada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terbangun. Ketika Rasul terbangun, dilihat Ummu Sulaim mengumpulkan keringatnya. Rasul SAW bertanya, apa yang kau lakukan wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim mengatakan, aku mengumpulkan keringatmu. Buat apa? Kata Nabi SAW. Inna lanatatoyyabu biha. Kami menjadikan keringatmu ini sebagai wewangian kami sehari-hari. La ilaha illallah. Istri mana yang mengaku cinta kepada suaminya? Atau saya balik, suami mana yang mengaku cinta kepada istrinya, dia rela mengumpulkan keringat suaminya. La ilaha illallah. Para sahabat melakukan hal tersebut karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum cinta, mereka lebih dahulu mengenal tentang kepribadian Nabi Muhammad SAW. Begitupun yang tadi disampaikan oleh Habib Muhammad bin Salim, Al-Imam Malik bin Anas. Ini Imam Malik, Imam Darul Hijrah, seorang ulama yang mulia. Beliau tidak mau buang air besar ataupun kecil di dalam kota Madinah. Kenapa? Karena di tanah Madinah ada jasadnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia lakukan itu? Karena cinta kepada Nabi. Kenapa bisa cinta? Karena dia kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan juga
pada suatu hari Imam Syafi'i mau masuk ke rumah gurunya Imam Malik. Di rumah Imam Malik dia lihat di depan rumahnya tertambat seekor kuda Mesir yang berwarna putih. Kuda yang indah luar biasa. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Malik, "Wah Imam Malik, itu kuda indah sekali di depan. Dari mana kau dapatkan kuda itu?" Imam Malik katakan, "Saya baru diberikan oleh seseorang. Kalau engkau suka, ambil kuda itu untukmu." La ilaha illallah. Ini kuda barang mahal, kendaraan. Ibarat zaman sekarang mobil Ferrari. Kita mau masuk ke rumah Ustadz, di depan rumahnya ada mobil Ferrari. Ustadz, keren tuh mobil, ambil ini kuncinya, kalian STNK-nya. La ilaha illallah. Ini Imam Malik tanpa ragu diserahkan kuda itu kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, "Wahai Imam Malik, kau tidak punya kuda, kau tidak punya kendaraan, kenapa kau berikan kepadaku?" Imam Malik mengatakan, "Jangankan naik di atas kuda, beralas kaki saja saya tidak rela kalau berjalan di kota Madinah karena ada jasad Nabi Muhammad SAW." La ilaha illallah. Kenapa dia lakukan hal tersebut? Pertama, karena dia kenal. Setelah kenal, dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu diadakan perayaan Maulid. Perayaan Maulid semacam ini tidak lain dan tidak bukan adalah upaya untuk lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kitab Maulid yang dibaca itu kitab sejarah, bukan kitab mantra. Cuma karena banyak yang nggak paham artinya, dianggap kitab Maulid itu kitab mantra. Karena dianggap kitab mantra, banyak yang bilang baca Maulid hukumnya bid'ah. Baca Maulid bid'ah karena dianggap kitab mantra. Kalau bid'ah sesat masuk neraka. Jadi kesimpulannya baca Maulid masuk neraka. Kalau yang baca Maulid masuk neraka, saya tanya yang masuk surga yang baca apa? Yang baca koran mungkin. Nah, ini membaca Maulid tidak lain dan tidak bukan adalah membaca sejarah hidupnya Nabi SAW. Karena kitab Maulid itu kitab sejarah, kitab ilmiah dari awal sampai akhir yang diceritakan tentang sejarah hidupnya Nabi SAW. Jadi kalau zaman sekarang ada yang bilang baca Maulid hukumnya bid'ah, kita bilang kita ganti deh namanya. Saya nggak baca Maulid, terus baca apaan? Baca sejarah Nabi SAW. Siapa yang mau bilang baca sejarah Nabi itu masuk neraka dan bid'ah, maka orang itu berarti nggak baca Quran, nggak baca hadis, dan nggak membaca kitab-kitab para ulama. Karena Al-Quran bicara sejarah Nabi. Banyak dibicarakan oleh Al-Quran tentang kepribadian Nabi, tentang kehidupan Nabi, tentang peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Begitu banyak hadis menceritakan tentang hidup dan sejarah Nabi. Itu semua merupakan sejarah kehidupan yang dirangkum di dalam kitab Maulid. Jadi kitab Maulid kitab sejarah, bukan kitab mantra. Oleh karena itu kita adakan perayaan semacam ini tidak lain dan tidak bukan untuk membaca sejarah Nabi. Yang nanti hasilnya agar kita lebih kenal siapa Nabi SAW, dan setelah kenal kita lebih tahu cara mencintai Nabi SAW. Karena di dalam setiap perayaan itu yang harus dilihat dua hal. Dalam setiap perayaan yang dilihat berapa? Dua hal untuk menentukan perayaan ini baik atau buruk. Hal yang pertama, sebab diadakan perayaan tersebut. Ini perayaan apapun. Mau perayaan 17-an, mau perayaan wisuda, mau perayaan apapun, dilihat dua hal untuk menentukan hukumnya. Yang pertama, dilihat sebab daripada perayaan tersebut. Yang kedua, dilihat cara merayakan perayaan tersebut. Yang pertama sebab, yang kedua cara. Yang pertama apa? Sebab. Yang kedua cara. Setiap perayaan dilihat sebab dan caranya. Saya ambil contoh. Ada satu orang, dia mendapatkan hasil panen yang luar biasa, banyak, nggak kayak biasanya. Ini tahun ini hasil panennya melimpah. Oh bahagia, bersyukur. Kemudian diadakan panggung, kemudian diundang para biduan, para penyanyi perempuan dengan aurat yang terbuka, dangdutan, yang nonton pada syahwat, yang nonton pada mabok-mabokan. Saya tanya sekarang, ini orang ngadain acara kan, dilihat dua hal, sebab dan cara. Sebabnya bagus apa enggak? Bagus enggak? Bagus, bersyukur kepada Allah. Hasil panen banyak, melimpah. Oleh karena itu diadakan perayaan. Sebabnya udah bagus. Nah, sekarang dilihat lagi yang kedua. Caranya bagaimana diadakan perayaan tersebut. Oh ternyata caranya dilakukan kemaksiatan. Oleh karena itu perayaan itu dikatakan perayaan yang tidak baik. Nah ini sekarang dibalik. Ada orang bandar judi. Kebetulan tahun ini hasil perjudian banyak. Nah, ada orang jualan narkoba, tahun ini banyak yang pakai, tahun ini banyak penghasilannya. Oh saya mau bikin syukuran, dibikin pengajian. La ilaha illallah.
bikin panggung, panggil ustadz banyak, panggil kiai, panggil habib lagi, panggil baca maulid. Dia lihat itu amplopnya Habib haram jadi. Dia lihat sekarang sebabnya bagus apa enggak? Dari sebabnya aja udah nggak bagus, karena uang ini dihasilkan dari sesuatu yang haram. Kemudian perayaannya, walaupun perayaan itu baik, caranya baik, tapi kalau sebabnya saja sudah salah, maka itu perayaan yang tidak baik. Adapun kita pada hari ini, sebab kita berkumpul di sini apa? Berbahagia, senang. Sebabnya karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Dikumpulkan orang, bersilaturahmi, kemudian disampaikan tausiah, dibacakan sejarah Nabi. Sebabnya baik, caranya baik, maka ini adalah perayaan, merupakan perayaan yang baik. Kemudian sebagai penutup, karena itu udah malam, saya nggak berlama-lama. Sebagai penutup, di antara cara kita cinta atau mengaku cinta kepada Nabi SAW adalah suatu cara yang beliau tunjukkan di dalam hadisnya, man ahya sunnati fa ahabbani, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Beliau SAW mengatakan dalam sebuah hadis, orang yang mengaku cinta kepadaku, maka mereka akan hidupkan sunnahku. Dan orang yang menghidupkan sunnahku dan cinta kepadaku, maka tempatnya nanti di surga bersamaku. La ilaha illallah. Di akhirat ini kalau kita bicara akhirat, nggak cuma yang tua aja. Kadang-kadang kalau bicara akhirat, bicara surga neraka, yang merasa yang tua mulu. Nah, padahal boleh jadi yang muda lebih dulu. Di akhirat nanti ternyata cuma ada 2 tempat. Sayangnya cuma ada 2 tempat. Kalau nggak masuk surga, ya masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka, masuk surga. Cuma ada 2 tempat nanti di akhirat, nggak ada tempat ketiga. Ya Allah, kalau nggak bisa masuk surga, di depan-depannya nggak apa-apa. Oh, nggak ada. Kalau nggak masuk surga, ya masuk neraka. Nah, di akhirat ini nanti hanya ada 2 tempat, dan semua orang pasti akan ke sana. Akhirat merupakan sebuah kepastian yang tidak pasti nanti. Boleh jadi yang muda dulu, boleh jadi yang tua nanti belakangan. Nah, di akhirat nanti ternyata keadaannya membingungkan, keadaannya menakutkan. Keadaannya begitu genting, sampai setiap orang takut, sampai setiap orang panik saat itu. Kalau di dunia ini ada sebuah momen, contohlah kerusuhan misalnya. Ada kerusuhan, ada orang ditembak, rumah dibakar dan lain-lain, kita bingung, panik, lari, tak tahu arah. Dalam keadaan ketakutan, kita ketemu saudara kita. Oh, senang luar biasa. Jangankan saudara, ketemu orang kenal, senang luar biasa. Oh, nggak ketemu orang kenal, ketemu kalau keluarga, senang luar biasa. Ketemu ibu bapak, oh lebih senang lagi. Alhamdulillah ketemu juga. Tapi di akhirat, saking gentingnya Allah ceritakan dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi. Saking gentingnya pada hari itu, seseorang akan lari dari saudara. Ketemu saudara, bukannya senang, dia malah lari. Wa ummihi wa abi. Jangankan saudara, ibu bapaknya, ibu yang menyusuinya, bapak yang menyayanginya, ketemu ibu bapaknya pun dia bakal lari saat itu. Wa sahibatihi wa bani. Bahkan ketika seorang suami bertemu istrinya, istri bertemu suaminya, atau bertemu dengan anak-anaknya, mereka akan lari menghindar. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu, pada hari itu, setiap orang punya urusan sendiri-sendiri yang menyibukkan diri mereka, genting, bingung, panik, tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. La ilaha illallah. Orang yang beramal baik akan berlandaskan kepada berpegang kepada amalnya. Orang yang beramal buruk akan berpegang juga kepada amalnya. Hanya ada 2 hal. Kalau nggak ke surga, maka akan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis tadi Rasulullah SAW katakan, orang yang hidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku. Orang yang cinta kepadaku, tempatnya nanti di surga bersama aku. La ilaha illallah. Orang yang cinta kepada Nabi dan menghidupkan sunnahnya Nabi, jangan hanya mengaku cinta. Oh, saya cinta, saya cinta. Kullun yad'il wasla bil laila wa laila la tukiru bidzaka walada. Semua orang boleh jadi ngaku cinta sama Laila, tapi Laila bilang yang cinta sama dia cuma 1 orang. Yang punya bukti hanya 1 orang. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka laksanakan hadis tersebut, hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara menghidupkan sunnahnya? Pelajari apa saja sunnahnya Nabi SAW. Bagaimana cara pelajari? Hadiri majelis-majelis ilmu, hadiri majelis-majelis ta'lim. Dengan cara itu kita bisa kenal sunnahnya Nabi, kita amalkan. Kita bisa kenal siapa Nabi SAW, baru kita bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat daripada perayaan ini, hadirnya kita di tempat ini, bertahannya kita dalam keadaan yang tidak nyaman,
menjadi sebuah bukti dan menjadi sebuah pertanda akan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dimatikan di dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Hadza ma aquluhu lakum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.